Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua. Selamat bertemu lagi di pertemuan ke-12 ya. Seharusnya kita masuk ke pengisian SPT 1771 badan secara elektronik ya. Tapi karena belum selesai perhitungannya, jadi seharusnya masuk ke manual dulu. Kita isi formulir SPT 1771 manual dulu, baru ke elektroniknya. Perhitungannya coba kita bahas dulu ya. Jadi mungkin masih bingung. Sekarang saya ajarkan koreksi fiskal ya, biar keuangan bisa biar paham koreksi fiskal. Jadi laporan keuangan yang saya susun selama ini itu laporan keuangan komersial. Disusun aturannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sedangkan dalam menghitung PPh, kita mengikuti aturan undang perpajakan. Aturannya. Mungkin ada perbedaan pengakuan antara sah dengan undang perpajakan. Kalau ada perbedaan, kita ikuti aturan undang perpajakan, kita lakukan koreksi fiskal. Jadi laporan laba rugi atau laporan keuangan ini kita koreksi, ya. Biar nanti memenuhi aturan undang perpajakan. Nah di situ ada dua koreksi fiskal di yang saya share. Ada tiga koreksi fiskal ya. Beban gaji, plus tunjangan, biaya sumbangan. Nah di situ ya koreksi fiskalnya. Lihat dulu koreksi fiskalnya. Di situ ada biaya gaji 8 juta untuk supir. Supir itu supir rumah maksudnya. Supir pribadi itu tidak diakui kalau dipajak. Terus pasti juga tidak diakui. Itu harus kita keluarkan 8 jutanya dari beban gaji yang ada di laporan keuangan, termasuk ada tunjangan natural. Nah, ini harus kalian pahami tunjangan natural. Jadi tunjangan natural itu berupa seperti bahan pokok ya, beras, minyak dan sebagainya. Jadi kalau kalian kerja ada tunjangan bisa berupa uang maupun natural bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang seperti bahan pokok. Ya. Nah itu kalau dipajak dan diakui dengan tunjangan dalam bentuk uang. Tunjangan dalam bentuk natural tidak diakui. Walaupun dalam akuntansi tetap kita ambil beban tunjangan natural, tapi dalam pajak tidak diakui. Jadi harus kita keluarkan. Jadi dari koreksi fiskal ada dua, koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif ini akan menambah laba besar. Koreksi fiskal negatif akan mengurangi laba besar. Nah, jadi kita lihat di situ ada laba komersial ya. Jadi diurutkan saja untuk mengatakan koreksi fiskal diurutkan saja dari penjualan dan seterusnya. Nah di sini ada di beban gaji dan tunjangan itu ada nilainya berapa di laporan keuangan 468 sekian kalau salah. Yang direvisi, 468 sekian. Nah situ ada 8 juta dan 2 juta harus kita kurangkan karena ada natural dan beban gaji pribadi supir. Ya. Itu tidak diakui harus kita keluarkan 10 juta. Kalau bebannya kita keluarkan, labanya akan bertambah berkurang. Beban kita kurangi, berarti labanya bertambah. Bebannya kita kurangi. Semakin besar bebannya, labanya semakin besar, semakin kecil kan. Jadi kita kurangkan. Karena akan menambah laba besar, maka kita masukkan di koreksi fiskal positif. Yang sumbangan juga tidak diakui pajak, kecuali dalam aturan itu sudah saya cantumkan. Sumbangan apa saja diakui pajak. Itu sumbangannya sumbangan untuk Gunung Merapi, jadi tidak diakui sumbangan. 1 juta harus kita keluarkan juga. Akan menambah laba besar. Sehingga di sini nanti laba untuk beban gajinya menjadi 458 sekian, dikurangi 10 juta. Jadi beban gajinya tinggal 48 sekian. Sumbangannya menjadi 0. Sampai sini bisa diikuti. Setelah kita lakukan koreksi fiskal, berarti beban gaji dan tunjangannya menjadi 458 juta sekian. Dikurangkan saja 468 sekian dikurangi 10 juta menjadi ya, kurang. Sumbangan kita beri 1 juta, kita keluarkan jadi 0 di sini.
bebannya berkurang sebesar berapa di sini? Bebannya berkurang berapa dibanding komersial? 11. Ya, kurang 11. Sehingga laba bersih sebelum pajak ini tadinya 156 sekian. Laba fiskalnya menjadi 1607 per 100. Sini, laba fiskalnya berarti bertambah kan? Tadi kan bertambah kan? Langsung di sini. Sehingga laba fiskalnya bertambah 11 juta. Nah ini kalian hitung PPh-nya, bukan ini. Kalau ada kondisi fiskal, kalian hitung PPh-nya laba fiskalnya. Jadi kalau tidak ada fiskal, berarti langsung dihitung saja. Ya. Jadi dasar menghitung PPh-nya dari laba fiskalnya. Nanti setelah ketemu PPh-nya, masukkan ke laporan keuangan lagi. Masukkan di PPh badannya berapa. Nanti dikurangkan laba bersih setelah pajak pada PPh dan laba bersih setelah pajak. Ini masukkan ke laba modal sebagai laba tahan. Laba tahan laba tidak dibagi. Sisanya ya. Misalnya kalau di sini ada pembagian dividen, misalnya dikurangi dividen dulu, sisanya masuk di sini. Ya. Anak-anak keuangan harus paham ini. Akun-akun ini. Laba di tangan, modal saham, dan sebagainya. Sampai sini bisa diikuti. Ini kita hitung PPh sekarang. Berarti ini kalau dilihat kasusnya ini kondisi yang mana? Ada 3 kondisi yang menghitung PP badan dari peredaran brutonya. Ini masuk kondisi 1, 2, atau 3? Dilihat peredaran brutonya, peredaran usahanya. Masuk mana? Kondisi yang mana? 1, 2, atau 3? Dilihat peredaran brutonya, 1, 2. Kenapa? Peredaran besar brutonya berapa? Dilihat di situ. Berapa? Peredaran besar brutonya berapa? Penjualannya, omset penjualan netnya 5 miliar. Berarti masuk yang kedua kan? Kita itu dengan cara yang kedua. Jadi perhatikan dulu di sini cara menghitungnya. Ya. Untuk kondisi kedua berarti ada PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif dan ada PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif, betul ya? Untuk PKP mendapat fasilitas pengurangan tarif, berarti kita hitung dulu 4,8 miliar dibagi peredaran besar brutonya, penjualan netnya berapa, dikali 1,67. Ketemu 1520 249 238. Ini untuk PKP yang mendapat fasilitas. Kita hitung langsung 22% dikali 50% dikali 1520 ketemu 167 227. Untuk PKP yang tidak mendapat fasilitas dikurangi saja 1607 400 dikurangi 1520 249 238 ketemu 87 218. PPh-nya 22% kali 87 218 ketemu 19 juta 187 200. Tambah ketemu 186 14 ini PPh-nya. Masukkan di sini. Di neraca ya. Sehingga kalau setelah pajaknya kurang tidak ada pembagian dividen di sini, karena tidak ada pembagian dividen. Jadi laba bersihnya langsung masuk ke laba di tangan penambahan komponen. Alurnya sudah paham anak-anak langsung. Jadi model laporan keuangan seperti itu. Oh ada usaha dan ini sisanya dari sini. Kalau pembagi dividen berarti laba bersih ini kurang dividen dulu, sisanya baru masuk di sini.
bisa Pak. Jadi tinggal diisi aja yang kurang-kurang laporan keuangan, ada titik-titik itu tinggal dimasukin, diisi saja. Kemudian ada hutang pajak di situ, ada hutang pajak, ya, ya. Tapi dilihat yang direvisian ya, direvisian. Atau kalian ganti aja langsung angka-angkanya sebelumnya pakai pulpen aja sebelumnya biar enak. Jadi hutang pajak nilainya ada dari sini. Jadi PPh utang ini dikurangi dengan PPh pasal 25 angsuran. Sudah direvisi ada 180 juta tahun 2020. Dikurangkan saja sehingga di sini PPh terbayarnya PPh pasal 29 nya 6 juta sekian. Ini masuk ke karena ini laporan keuangan terbit selesai atas tanggal 31 Desember 2024. Maksudnya transaksinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Kemungkinan PP pasal 29 itu sudah dibayar di sini. Ini di Januari tahun berikutnya. Jadi kita masukkan di utang dulu. Jadi nilainya PP utang ini dikurangi angsuran. Kita sudah angsur sebesar 180 juta. 180 juta. Jadi ini kurangnya masukkan masih utang. Kalau ini sudah kita bayar, 180 juta sudah kita bayar angsuran. Kita angsur dulu, sudah kita bayar. Tinggal sisanya kemungkinan di Januari. Karena SPT badan terakhir kapan? Berapa? SPT badan terakhir kapan? Bulan keempat tahun berikutnya. Bulan keempat, akhir bulan keempat tahun berikutnya. Berarti 1 April 2023. Ini 2023. Berarti terakhir. Tapi jangan dilakukan di terakhir. Maksudnya boleh dilakukan di Januari, Februari, Maret, April. Terakhir 30 April. 4 bulan di akhir bulan bulan keempat tahun berikutnya. Kalau melewati berarti kena denda 1 juta denda. Setelah ini kalian masukkan dulu, baru isi SPT ini, baru bisa kita isi SPT. Ada yang ditanyakan sampai sini? Absolut.